Meski medan yang dihadapi sangat ekstrim, tim medis Gayo Luwes berhasil menjangkau daerah terisolir Kecamatan Pining. Kondisi miris pun menyambut kedatangan petugas di mana warga dilanda kelaparan karena tidak ada bantuan makanan yang masuk. Tim kesehatan didampingi TNI berhasil menembus daerah terisolir yaitu Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes. Perjalanan ini mereka tempuh selama 9 jam. Panjangnya durasi perjalanan dikarenakan jarak sejauh 18 km terputus pasca banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu. Setibanya di lokasi, tenda pengungsian berdiri seadanya dan terpal lusuh menjadi atap perlindungan warga dari hujan dan dinginnya pegunungan. Persediaan makanan pun mulai menipis dan banyak anak-anak yang mulai kekurangan nutrisi. Ini keadaan masyarakat di sana sangat menyedihkan. Mungkin sudah mulai ada anak-anak yang mulai kekurangan gizi karena dampak dari penjatahan logistik, penjatahan makanan, penjatahan beras yang tidak semua bisa mendapatkan seperti kita di daerah-daerah yang tidak terisolir. Jadi tujuan kami sebenarnya adalah medis, tapi ternyata dalam perjalanan kita menemukan masalah-masalah kemanusiaan akibat terisolasinya masyarakat di sana. Hingga kini Kecamatan Pinang masih membutuhkan perhatian serius. Selain layanan kesehatan berkelanjutan, pasokan logistik dan akses menjadi kebutuhan mendesak agar krisis kemanusiaan di Pining tidak semakin memburuk. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Di balik bencana, perbaikan akses jalan Takengon Biren terus dikebut. Sejumlah kendaraan mulai mencoba melewati akses jalan di bawah jembatan Tenge Besi. Sementara akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali pulih. Bencana tanah longsor dan banjir bandang melumpuhkan seluruh akses jalan lintas Takengon Biren. Petugas terus bekerja keras menggunakan alat berat membuat akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Pinturi Megayo dengan Gajah Putih, tepatnya di Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Sejumlah kendaraan mulai mencoba melewati akses jalan di bawah jembatan Tenge Besi. Petugas saat ini sedang membangun jembatan darurat guna memulihkan konektivitas antar wilayah. Sementara akses jalan Simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali tersambung usai sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Pemulihan akses jalan ini merupakan hasil sinergi TNI serta Kementerian Pekerjaan Umum. Terputusnya ruas jalan Simpang KKA sebelumnya menghambat mobilitas warga termasuk distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan kedua kabupaten. Dalam proses penanganan, prajurit Kodam Iskandar Muda mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsoran. Pengerjaan manual juga dilakukan pada titik-titik yang tidak dapat dijangkau alat berat dengan tetap mengutamakan keselamatan personil di tengah medan berat dan cuaca yang tidak menentu. Ada kisah heroik warga, salah satunya yang ditunjukkan seorang warga yakni Roni, warga desa Guo, Sumatera Barat yang memberikan peringatan kepada warga sekitar untuk mengevakuasi diri, pemirsa. Jadi ini adalah banjir bandang yang terjadi, pemirsa. Saat banjir datang, Roni mengetuk pintu warga satu persatu untuk menyelamatkan diri. Karena pada saat itu sudah banyak warga yang masuk ke dalam rumahnya. Dengan upaya Roni mengetuk pintu rumah satu persatu warga untuk segera melarikan diri, menyelamatkan diri karena air semakin tinggi. Atas upayanya ini, kerja kerasnya hingga 1 jam, akhirnya sejumlah warga bisa menyelamatkan dirinya dan tidak menjadi korban, menimbulkan korban jiwa saat itu. Warga bantu warga, ini adalah yang dilakukan Roni. Kita akan berdialog langsung dengan Bang Roni. Assalamualaikum, selamat malam Bang Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roni, terima kasih banyak ya Bang Roni ya, berkenan untuk berbincang bersama kami. Jadi Bang Roni, peristiwa itu pada malam hari ya berarti pada saat itu, atau siang hari Bang? Saat bencana pada malam hari sekitar 22 Pak. Jam 10 malam, ketika itu
Aktivitas abang apa tuh? Aktivitasnya kebetulan saya lagi di rumah. Hah? Beberapa hari sebelum kejadian banjir bandang, saya di daerah Guo udah terjadi hujan deras dulu. Jadi untuk itu ada kewaspadaan, antisipasi. Jadi karena begitu derasnya di hari pas kejadian, saya kumpul sama keluarga besar. Oke. Bang Roni, kegiatannya apa? Maksudnya bekerjanya sebagai apa kalau boleh tahu izin? Kalau saya bekerjanya buruh harian lepas, Pak. Buruh harian lepas. Jadi saat malam hari itu bersama-sama warga lainnya melihat air sudah mulai naik. Betul begitu? Ya, mulai naik. Di saat air mulai naik, rumah dikelilingi sama air. Di saat itulah saya untuk mengevakuasi keluarga dan masyarakat sekitar untuk mengungsikan lebih ke dataran tinggi, itu di musola. Di musola. Saat naiknya cepat itu, Bang Roni, airnya saat itu? Begitu cepat, Pak. Cepat ya? Ya. Di rumah Bang Roni keluarga siapa saja? Kalau saya di rumah ada 5 orang, istri sama anak-anak ada 3 orang. Berarti langsung dibawa ke musola, anak istrinya, balik lagi berarti Bang Roni untuk kembali ke desa lagi? Ya, di samping saya setelah mengantar anak-anak ke musola, saya balik lagi. Terus memanggil warga-warga untuk mencari dataran yang lebih tinggi gitu. Memanggilnya itu gimana caranya, Bang? Saya mengetok pintu warga dan berteriak-teriak. Sendirian? Ya, sendirian. Ada juga warga yang lainnya. Saat diketuk, apakah langsung direspon atau gimana? Langsung direspon, Pak. Apa yang diteriakan saat itu, Bang Reni? Saya air mengungsi, air besar kata saya kan. Waktunya evakuasi kata saya. Carilah posisi yang lebih aman dan dari ketinggian. Debit airnya begitu besar, Pak. Wah, airnya begitu besar. Lalu, tapi sudah dipastikan anak istri Bang Roni aman ya? Ya, di saat sebelum saya memanggil warga-warga yang lainnya, saya amankan dulu keluarga saya. Tinggal di musola, baru saya memanggil warga yang lainnya. Dengan mengetuk-ngetuk satu-satu pintu? Ya. Berapa lama Bang Roni itu memanggil warga di situ? Itu ada sekitar 1 jam ada, Pak. 1 jam? Akhirnya ketika direspon oleh warga, tentu sangat panik sekali situasi di sana. Terus gimana setelah itu? Kan juga sangat susah ya Bang Roni untuk mengkoordinir arahnya kemana, apalagi warga sedang panik, sementara air juga makin naik. Itu sebelumnya kan air udah mulai naik, Pak. Jadi dari beberapa hari sebelum pas kejadian, air udah mulai naik. Nah, disitulah kewaspadaan warga kita minta. Menuju kemana? Ke bukit, ke musola tadi lebih tinggi emang daerahnya? Masalahnya lebih tinggi dari bukit warga. Agak ke bukit. Ada berapa warga, Bang Roni, yang dievakuasi saat itu? Kalau evakuasi warganya ada sekitar 100 lah. 100 warga? Berarti 100 warga ini seandainya Bang Roni hanya memikirkan diri Bang Roni sendiri, memikirkan keluarga Bang Roni sendiri, mungkin saat ini mereka tidak tahu bahwa air cepat naik saat itu ya? Ya, benar. Kenapa Bang Roni sampai rela untuk balik lagi padahal juga menantang nyawa Bang Roni sendiri? Kalau itu mungkin saya nggak kepikiran juga awalnya. Setelah kejadian, mungkin Allah yang menggerakkan hati saya untuk membantu warga. Sampai saat ini, untuk menyalurkan bantuan-bantuan ke warga. Khususnya warga RT 06, RW, ya warga RW 6, daerah Kuo, di Kota Padang. Oh, luar biasa. Ada korban jiwakah Bang Roni pasca kejadian? Alhamdulillah untuk korban jiwa ada, Pak.
Tapi untuk khususnya RW 6, Aha. rumah yang RW 6 yang nggak bisa ditungguin sama sekali ada sekitar 24 rumah. Mhm. Itu 20. benar-benar nggak ingin lagi. Bagaimana Bang Roni? 24 rumah terendam? Ya hanyut dan terendam dan di bawah longsor juga. Korban jiwa tidak ada? Alhamdulillah nggak ada. Tidak ada ya. Jadi kewaspadaan warga karena melihat sepertinya hujan terus turun, ini antisipasi banjir, tapi ternyata air cepat naik, tapi Bang Roni langsung niat untuk balik lagi mengetok 100 warga di beberapa rumah sehingga bisa menyelamatkan diri. Dan sambil di samping ngetok-ngetok rumah, saya juga teriak untuk memanggil warga. Jauh nggak Bang Roni ketika lari untuk ke tempat yang lebih tinggi itu? Sekitar 200 meter lah, Bang. Sulit nggak Bang Roni? Berarti itu larinya itu dalam kondisi terendam air ya Bang? Ya, dalam kondisi terendam air dan rumah udah dikepung sama air. Rumah dikepung sama air. Ketinggian airnya sampai seberapa itu Bang saat itu? Pas lari itu sudah mencapai sekitar 60 sampai 80 cm lah. Tinggi ya. Berarti desa Guo sekarang dalam kondisi lumpuh ya Bang? Ya, Warga tinggal di mana Bang sekarang? kalau untuk warga yang rumahnya yang benar-benar nggak bisa ditunggui itu di tempat hunian sementara yang disediakan oleh Pemko Padang. Hunian sementara. Bang Roni, ada berapa banyak titik posko yang Bang Roni ketahui di sekitar Bang Roni? Lalu apa kebutuhan mendesak dan keluhan mereka saat ini Bang? Kalau kebutuhan mendesak saat ini air bersih. Bagaimana? Air bersih. Air bersih. Ya. Kalau posko kebetulan saya ditunjuk langsung sama Bapak Camat Kuranji sebagai koordinator untuk posko di RW 6, Bang. Posko RW 6 Desa Guo, Sumatera Barat. Ya, daerah Kuranji. Daerah Kuranji. Ada berapa banyak titik posko pengungsian di sana Bang? Kalau titik posko pengungsian untuk khususnya RW 6 ada 2. 2. Ya. Kekurangan air bersih ya? Kekurangan air bersih. Jadi sekarang bagaimana untuk memenuhi air bersihnya? Itu ada bantuan dari Pemko, Bang. Dikasih tangki. Kayak Pemon. Ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Untuk makanan, minuman, selimut, kemudian bayi, kebutuhannya, lansia juga, itu bagaimana memenuhi kebutuhannya Bang Roni? Itu di samping ada donasi-donasi yang lain dari pihak pemerintah juga udah ada yang menyalurkan, Bang. Dari pemerintah sejauh ini ya? Ya. Baik. Apalagi dari tim waktu itu Bang Atta Halilintar juga datang langsung ke daerah Guo. Saya ikut mendampingi beliau. Dia juga memberikan bantuan. Baik. Di samping itu ada Omes juga, Rian Arifin dan Ferry Aryadi. Syukur sekali dari pemerintahan yang membantu, dari tim Jakarta juga membantu. Berarti kehadiran influencers atau katakanlah orang terkenal ini sebagai relawan sangat membantu ya Bang Roni ya? Sangat membantu. Ya, sangat. Selain pemerintah juga sangat membantu ya Bang Roni? Pemerintah juga sangat membantu, cepat tanggap daruratnya. Bang Roni begini, saya nanti akan mencoba wawancarai beberapa pihak terkait termasuk Gubernur Sumatera Barat juga. Tadi Anda sampaikan sangat membutuhkan air bersih di Kuranji, Desa Guo, Sumatera Barat. Apalagi Bang yang ingin disampaikan yang benar-benar pengungsi butuhkan supaya bisa kami segera sampaikan nanti Bang? Kalau untuk saat ini yang perlu diperlukan Bang, karena musibah banjir bandang itu pakaian anak sekolah Bang. Oke. Alat-alat jenisnya. Oke. Dan untuk kebutuhan ibadah kayak Masjid Taqwa Guo udah 3 kali kerendam banjir Bang. Oke. Baik. Banjir pertama itu
masuk lumpur sedalam kurang lebih 1 meter. Beberapa hari berikutnya air masuk lagi karena air sungainya belum maksimal dibersihkan, Bang. Jadi masuk lagi ke dalam masjid. Tentu Dibutuhkan masjid khususnya tikar buat salat, Bang, di masjid. baik, kami sudah mencatatnya. Nanti akan kami sampaikan. Bang Roni, terima kasih banyak ya, Bang. Saya mewakili mewakili masyarakat. Mungkin kalau tidak ada sosok seperti Bang Roni dan relawan lainnya, kepedulian kita tidak kita utamakan, tentu makin banyak korban jiwanya ya. Tapi berkat kepedulian seperti yang Bang Roni lakukan, semoga bisa menginspirasi kita semua, termasuk saya. Peduli itu penting, warga bantu warga, itu sangat harus diprioritaskan sekarang. Bang Roni, terima kasih banyak ya Bang, sudah berbagi bersama kami Bang. Assalamualaikum, selamat malam.